Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Kalau tidak sehat pasti di rumah sakit. Bercanda. Oke, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita awali dulu dengan doa. Salah satu memimpin kita dengan doa. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita masuk dalam materi kita, Ibu absen dulu ya. Semuanya hadir ya? Oke, bagus. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan materinya, Ibu akan tanya dulu, siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang pasar. Oke. Di minggu ini kita akan belajar tentang uang. Oke? Kita akan belajar tentang apa? Uang. Oke. Nah, indikatornya yang pertama mendeskripsikan pengertian uang, yang kedua mendeskripsikan jenis-jenis uang, yang ketiga mendeskripsikan fungsi-fungsi uang. Tujuan pembelajarannya ialah yang pertama siswa dapat mendeskripsikan pengertian uang, yang kedua siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis uang, yang ketiga siswa dapat mendeskripsikan fungsi-fungsi uang. Sedangkan materi pokoknya ada 3, yang pertama pengertian uang, yang kedua jenis-jenis uang, yang ketiga fungsi-fungsi uang. Oke, sebelum kita masuk dalam penjelasannya, ada yang tahu tidak apa itu uang? Oke, ada lagi? Oke, baik. Nah, pengertian uang ialah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat di suatu wilayah guna mengukur nilai, menukar, dan membayar setiap transaksi barang dan jasa, serta menimbun kekayaan. Ibu ulangi ya. Pengertian uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat suatu wilayah guna mengukur nilai, membayar, Ibu ulangi, guna mengukur nilai, menukar, dan membayar setiap transaksi barang dan jasa, serta menimbun kekayaan. Oke? Nah, kita masuk ke jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang di sini ada berdasarkan peredarannya dan juga ada berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu berdasarkan peredarannya. Berdasarkan peredarannya ada yang pertama yaitu uang kartal. Uang kartal ini ialah sebagai uang resmi yang beredar di masyarakat luas dan itu wajib dimiliki oleh semua masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya sehari-hari. Yang kedua ialah uang giral. Berbeda dengan uang kartal, uang giral dia beredar di suatu masyarakat, maksudnya di lingkungan masyarakat. Tapi di sini dia tidak wajib dimiliki oleh setiap masyarakat. Di sini uang ini hanya wajib dimiliki oleh masyarakat tertentu saja. Uang ini berbentuk simpanan di bank yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan cek atau berupa cek. Oke, jadi uang kartal tadi ialah wajib dimiliki oleh setiap masyarakat, dan yang kedua ialah uang giral itu tidak wajib dimiliki oleh setiap masyarakat, dan bentuk uang giral ini berbentuk simpanan. Nah, itu ialah berdasarkan peredarannya. Yang berikut ialah berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya ada 2. Yang pertama ada uang logam dan yang kedua ada uang kertas. Uang logam sesuai dengan namanya logam. Jenis uang ini terbuat dari logam berupa emas dan perak. Misalkan pecahan uang 100, 200, 500, 1000. Nah, di sini Ibu ada contoh uangnya. Ya, ini adalah bentuk uang logam. Ibu ada
pecahan uang logam 1000. Oke. Ya, ini ialah bentuk uang logam. Bisa dilihat ya adik-adik. Oke. Kalian juga pasti tahulah karena uang ini ialah alat yang biasanya kita gunakan sehari-hari, jadi pasti tahulah uang logam ini ialah uang logamnya. Oke, itu ialah uang logam. Yang berikut ialah uang kertas. Sesuai dengan namanya saja, uang kertas. Berdasarkan namanya kita bisa tahu bahwa bahan pembuatannya ialah kertas yang khusus yang dibuat sedemikian rupa yang dia itu dibuat tidak mudah robek dan juga tidak mudah rusak. Nah, sama dengan uang logam tadi, uang kertas ini juga didesain sedemikian rupa. Ibu ada pecahan, ini ada pecahan uang 2000 dan juga 5000. Nah, di sini uang didesain dengan sedemikian rupa ya. Jadi di sini kita bisa tahu perbedaan antara dua uang tersebut. Yang uang 2000 kita tahu dari jenis warnanya, gambar, dan yang pasti ialah nominalnya. Begitu pula dengan pecahan uang 5000. Oke, itu ialah contoh uang kertas. Nah, yang berikut kita masuk dalam fungsi-fungsi uang. Fungsi-fungsi uang ada fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi asli ada dua. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya misalkan ibu pengen spidol ini, ibu hanya menukar uang ibu dan mendapatkan spidol. Barangnya berupa spidol. Itu ialah fungsi uang sebagai alat tukar. Oke? Nah, yang kedua ialah fungsi uang sebagai alat untuk mengukur nilai suatu barang. Misalkan nih, ibu beli spidol ini seharga 10.000. Ibu hanya mampu membayar 10.000. Artinya di sini bahwa nilai spidol ini ialah 10.000. Nah, itu yang dinamakan sebagai alat untuk mengukur nilai suatu barang. Oke, yang berikut ialah fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang di sini ada 4. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan alat tukar tadi, uang sebagai alat pembayaran ini kita membayar sesuatu tanpa mendapatkan barang. Oke, tadi kan uang sebagai alat tukar kan kita menukar uang kita dan kita mendapatkan barang. Namun di sini uang sebagai alat pembayaran kita tidak mendapatkan barang. Nah, contohnya di sini ialah membayar pajak. Membayar pajak kan kita tidak mendapatkan barang. Nah, itu yang dinamakan sebagai alat pembayaran. Oke, selanjutnya uang sebagai penunjuk harga. Misalkan nih, harga buku ini ialah 20.000, sedangkan harga spidol ini ialah 10.000. Nah, ini uang digunakan sebagai alat untuk penunjuk harga. Ya, contohnya tadi kan, ini buku harganya 20.000, spidol ini harga 10.000. Oke, yang berikut ialah uang sebagai alat pembayaran utang. Nah, uang sebagai alat pembayaran utang ini gampang. Maksudnya di sini ialah uang digunakan sebagai alat untuk membayar utang. Misalkan nih, ibu punya utang sama si Andi, misalkan 10 juta. Nah, ibu menggunakan uang untuk membayar utang ibu sebesar 10 juta. Itu sebagai alat untuk pembayaran utang ya. Oke, yang berikut uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang sebagai alat penimbun kekayaan digunakan ketika ada keperluan mendadak. Misalkan
eh, ada orang-orang tertentu yang berpenghasilan lebih, uangnya bisa disisihkan untuk kebutuhan masa depan, kebutuhan yang secara mendadak, misalkan ada yang sakit, ada keluarga yang sakit, atau kebutuhan masa depannya pengen kuliah. Nah, uang itu bisa digunakan untuk menimbun kekayaan. Nah, itu adalah fungsi-fungsi uang. Nah, sekian dulu materi kita. Ada yang bisa mengulangi tidak materi kita tadi? Oke, ada lagi? Oke, bagus. Nah, Ibu akan mengulangi. Pengertian uang ialah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat suatu wilayah guna mengukur nilai, menukar, dan membayar setiap transaksi barang dan jasa, serta menimbun kekayaan. Yang berikut ada jenis-jenis uang. Yang pertama berdasarkan peredarannya ada uang giral dan juga uang kartal. Yang berikut berdasarkan bahan pembuatannya ada uang logam dan juga uang kertas. Yang berikut ialah fungsi-fungsi uang. Ada fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi asli ada dua, yaitu uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai alat untuk mengukur nilai suatu barang. Nah, yang berikut ialah fungsi turunan. Fungsi turunan uang ada uang sebagai alat pembayaran. Yang kedua adalah uang sebagai alat untuk penunjuk harga. Yang ketiga ialah uang sebagai alat pembayaran hutang. Yang keempat ialah uang sebagai alat menimbun kekayaan. Oke, bagus. Nah, untuk tugas minggu depan, adik-adik buka modul yang Ibu sudah bagikan tadi. Ibu kasih tugasnya, kalian buka halaman 23, di situ ada latihan. Nah, latihan itu kalian kerjakan minggu depan, dikumpulkan. Oke? Oke, bagus. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita, salah satu memimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Oke. Sekian dulu ya materi kita hari ini. Kita bertemu lagi ya minggu depan. Sampai jumpa.